Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, cuma mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam kalbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit mengaku, penyakit merasa. Kayak kalian kan dari kecil merasa paling beriman, mengaku sudah beriman. Padahal iman tuh ada tandanya. Ciri orang beriman tuh jelas di Quran. Kholatnya khusyuk. Jelas di Quran ciri orang beriman itu, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan selanjutnya. Ciri orang beriman itu satu, salatnya khusyuk. Dua, tidak pernah melakukan, memikirkan, membicarakan yang tidak berguna. Kalian salat gak khusyuk, mikir kemana-mana, yang dibicarakan, yang dipikirkan, yang dilakukan, yang tidak berguna, ngaku beriman. Gimana sih cirinya gak ada? Disebut tarasi, sotemun bau, hilang baunya tidak disebut tarasi lagi. Betul? Hilang cirinya, hilang namanya. Maaf. Kalau ciri itu ada padamu, sebetulnya pengakuanmu itu gak ada artinya. Ngaku orang beriman, tampakkan cirinya dalam dirimu. Bahkan di Quran dikatakan walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ciri orang beriman itu salatnya tidak bergantung pada ruang dan waktu lagi. Tidak 5 waktu lagi, setiap saat. Ala sholawatihim yuhafidun. Terhubung selalu dengan Allah setiap saat, setiap ruang dan waktu. Itu Quran. Dan kalau saya bahas ciri orang beriman, ini bukan topiknya. Karena topik hari ini orang bodoh. Kita batasi supaya tidak luas, tidak terlalu luas. Karena ilmu itu kalau tidak dibatasi terlalu luas. Baik, baca lagi ayat ini. Apabila dikatakan kepada mereka, nah mereka ini adalah orang yang belum beriman, tetapi mengaku sebagai orang yang beriman. Apa kata mereka? Lihat, berimanlah kamu, kata Allah. Sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Apa yang mereka katakan? Si orang yang mengaku beriman itu bilang apa? Mereka menjawab, akankah berimankah kami? Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Orang yang mengaku beriman itu, orang yang beriman sungguhan dibilang bodoh sama dia. Maka Allah bilang, dia alamkan, ala innahum humus sufaha. Kata Allah, bukan dia, bukan orang yang beriman itu yang bodoh, tetapi sesungguhnya kamulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, cuman kamu tidak tahu. Makanya orang bodoh itu kan tidak tahu kalau dirinya bodoh. Itu hebatnya orang bodoh. Sampai tidak tahu kalau dirinya bodoh. Jadi menurut ayat ini siapa orang bodoh itu? Orang bodoh menurut ayat ini adalah orang yang suka membodoh-bodohkan orang yang beriman, padahal dia belum beriman. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang belum beriman, tetapi kerjanya setiap hari membodoh-bodohkan orang yang beriman. Ini definisi bodoh menurut Al-Quran. Kira-kira masuk gak kalian ke sini? Masuk apa tidak? Gak usah dijawab, jawab aja dalam hati. Suka dibaca ayat ini? Saya yakin yang one day one judge ayat ini udah kelewat. Saking kelewatnya kalian tidak dapat pesan apa-apa. Hari ini saya sampaikan pesan ini. Ya, pesan ini. Jadi Allah menyuruh beriman pada orang-orang yang belum beriman ini, tetapi dia sudah mengaku beriman. Dan ketika disuruh untuk beriman, malah dia bilang, akankah aku beriman sebagaimana orang bodoh itu beriman? Dan dia bilang orang yang beriman sungguhan itu bodoh, kata dia. Tapi apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sesungguhnya kamulah yang bodoh, kata Allah. Cuman kamu tidak tahu. Jadi yang memberi julukan orang bodoh ini bukan siapa-siapa, Allah sendiri. Pada siapa? Orang yang hari ini belum beriman.
tetapi mengaku dirinya beriman, maka kata Allah, kamu bodoh, cuman kamu tidak tahu kalau kamu bodoh. Karena orang bodoh tidak pernah tahu kalau dirinya bodoh. Itu hebatnya orang bodoh. Makanya orang pintar itu tahu kalau dirinya bodoh. Makanya bedanya orang bijaksana dengan orang bodoh cuman satu. Orang bodoh tidak tahu dirinya bodoh, sedangkan orang bijaksana setiap saat merasa bodoh, maka dia belajar terus. Orang bodoh yang tidak tahu dirinya bodoh pasti tidak belajar karena merasa sudah selesai belajarnya. Makanya ingat waktu kalian di wisuda, benangnya dipindahkan kan dari kiri ke kanan tuh. Ingat nggak? Ingat nggak waktu wisuda? Sadar? Nggak tahu juga. Yang penting kalian berfoto aja pakai toge ya. Itu dipindahkan dari kiri ke kanan tuh artinya apa? Kiri itu lambang kegelapan, kanan tuh lambang kesadaran. Dipindahkan benangnya dari kiri ke kanan. Semoga kalian sadar, gitu maksudnya. Selesai wisuda berhenti belajar, jatuh jadi orang bodoh. Saya pernah tanya itu teman saya yang suka mau wisuda. Itu kamu pindah-pindahkan benang dari kiri ke kanan, emang kamu ngerti? Gak tahu, kan dulu juga yang dulu-dulu pejabat dulu mindahin benang dari kiri ke kanan aja, itu enak banget. Begitu saya kasih tahu, oh itu maksudnya, iya dong ngerti dikit lah gitu, kasihan. Jika perlu di pidato wisuda itu kasih tahu mahasiswa bahwa benang hari ini aku pindahkan dari kiri ke kanan, artinya apa? Kamu sekarang dari golongan kiri berubah jadi golongan kanan. Pakai ayat sedikit biar ngerti. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Beruntunglah orang kanan, kan gitu. Ya, merugilah golongan kiri. Jadi kalau di kiri terus rugi. Kalau pindah ke kanan waras. Gitu maksudnya. Selesai wisuda waras harusnya. Selesai wisuda tambah enggak waras, berhenti belajar. Jatuh jadi orang bodoh. Ini biar ceramah saya juga didengar sama yang wisudaan. Jadi ngerti sekarang versi bodoh menurut Quran? Siapa orang bodoh menurut Quran? Ngaku beriman, malah dia membodoh-bodohkan orang lain yang beriman beneran. Dia tidak tahu bahwa dia bodoh. Satu. Kita lihat ayat lain. Agak banyak ya ayatnya hari ini. Orang bodoh menurut Quran yang kedua itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadi jahilin itu bahasa Arab dari kata jahil. Jahil itu bodoh. Jadi jahilin itu gelar dari Allah buat orang yang bodoh. Awas, karena kalian ingin anaknya ke Arab-Araban, begitu lahir dikasih nama Muhammad Jahilin. Muhammadnya sudah bagus. Kadang-kadang begitu ya, asal Arab aja udah seneng gitu dianggap soleh. Jahil tuh bodoh. Jahilin orang yang bodoh orangnya. Kita lihat ayat ini. Jadilah pemaaf, khudil afwa wa'mul bir urfi, dan suruhlah orang untuk urfi. Urfi arafa itu mengenal. Makanya terjemahan yang benarnya ayat ini adalah khudil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengenal. Suruhlah orang untuk mengenal. Mengenal siapa? Kenali jati diri. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhan. Cara mengenal Tuhan yang paling ampuh yang diajarkan para nabi, para rasul adalah kenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengenal. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh. Nah, orang bodoh yang mana? Yang tadi, yang mengaku beriman, kerjanya membodoh-bodohkan orang beriman, padahal dia sendiri yang tertutup. Tapi karena dia merasa sudah pintar, merasa sudah banyak ilmu, kerjaannya menyalah-nyalahkan orang. Berpalinglah dari mereka, kata Al-Quran. Kenapa? Bergaul dengan orang bodoh